Harga minyak kembali mengalami penurunan dan lagi-lagi level $70 per barel kembali muncul di permukaan. Nah, satu hal yang pasti, ini adalah pertanda yang cukup bagus kalau kita mengharapkan inflasi di hari Kamis akan muncul dengan angka yang lebih rendah. Apakah seperti demikian? Dan apa saja faktor yang kemungkinan akan menjadi faktor dominan dari pergerakan tersebut? Kita akan coba cek untuk berikut ini. Ya, faktor penggerak pertama adalah dari Fed speakers. Ada dua yang muncul. Kali ini adalah Michelle Bowman, Gubernur Fed, lalu kemudian juga Raphael Bostic, yang juga sering kita lihat setiap pemunculannya selalu menyatakan dengan pernyataan yang relatif hawkish. Tapi kali ini, ada satu hal atau mungkin beberapa hal yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya sudah berada di ambang perubahan. Jadi kita akan lihat posisi ini apakah bertahan sampai nanti pertemuan FOMC Januari atau bahkan Maret. Atau cuman sekedar mungkin sampai hari Kamis. Karena data inflasi masih akan ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar termasuk oleh para pembuat kebijakan. Oke, Michelle Bowman mengatakan bahwa waktu di musim panas ataupun di kurang lebih di bulan November, waktu itu dia menyatakan dengan pernyataan yang relatif hawkish yang mendukung untuk kenaikan suku bunga lanjutan. Bahkan dia tidak percaya bahwa inflasi memang mengalami penurunan, tidak mau mengakui hal tersebut. Nah, tapi kali ini muncul dengan pernyataan yang relatif bergeser dari sisi hawkish menjadi less hawkish. Perlu digarisbawahi, less hawkish di sini berarti dia sebetulnya masih tetap open, tetap terbuka dengan potensi kenaikan, kalau dengan catatan bahwa inflasi masih membandel atau malah mungkin terjadi pembalikan arah ke atas. Dan disadari atau tidak, resiko geopolitik itu masih menjadi catatan khusus dan juga perhatian para pelaku pasar termasuk juga para pembuat kebijakan. Ya, kita yakini bahwa kalau misalkan ada gangguan terkait dengan pasokan minyak, maka kemungkinan harga minyak akan kembali melejit sampai mendekati level $100 dan itu adalah ancaman serius terkait dengan data inflasi. Dan itu sebabnya kenapa Michelle Bowman mengatakan dirinya tetap membuka peluang itu untuk terjadi. Tapi secara garis besar, secara dominan, dia mengatakan bahwa tidak perlu ada kenaikan lagi, setidaknya restrictive area ataupun restrictive policy, kebijakan restriktif perlu dipertahankan karena dia sangat yakin inflasi akan turun tanpa harus menaikkan suku bunga. Nah, ini adalah pernyataan yang relatif bagus dan juga kecenderungannya disambut meriah ataupun disambut baik oleh para pelaku pasar. Nah, tapi garis bawahnya di sini adalah kalau misalkan ternyata betul-betul terjadi apa yang ditakutkan oleh Bowman, yaitu terkait dengan inflasi yang berbalik naik dikarenakan geopolitik, maka kemungkinan potensinya hati-hati. Bowman mengatakan dia lebih mendukung untuk kenaikan suku bunga tersebut. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan secara akumulasi, maka pernyataan ini masih relatif berimbang antara sisi hawkishnya dan juga sisi less hawkish. Walaupun mungkin ada beberapa yang menyatakan ini sudah ke arah dovish. Kalau kaitannya dengan pemangkasan suku bunga, karena Bowman pun mendukung pemangkasan kalau memang inflasi sudah mendekati 2%. Ya, kita tinggal tunggu saja. Kamis, apakah inflasi tersebut turun di bawah 3%-nya atau tidak? Atau mungkin masih tetap bertahan di 3,0, 3,1. Nah, selain Raphael Bostic dari New York, memberikan statement yang hampir mirip, hampir serupa. Dia meyakinkan bahwa Fed berada di kebijakan restriktif, artinya kebijakan suku bunganya masih tetap dipertahankan, tidak perlu naikin suku bunga, tapi juga dia tidak melihat kemungkinan pemangkasan. Malah, ada garis besar di sini yang saya khawatirkan. Ada pandangan dari Bostic yang mengatakan bahwa kemungkinan kalaupun terjadi pemangkasan suku bunga di tahun 2024, dia hanya melihatnya di akhir tahun, ya mungkin paling cepat di akhir kuartal ketiga 2024. Itu berarti di kisaran bulan November-Desember. Nah, tapi dengan catatan, dia menggarisbawahi hanya melihat 2 kali pemangkasan suku bunga. Ini agak berbeda dengan dot plot yang disajikan oleh FOMC meeting di bulan Desember yang lalu, yang menunjukkan ada potensi 3 kemungkinan atau 3 potensi pemangkasan suku bunga. Jadi ini cukup menarik teman-teman, dan semua itu akan ditentukan dari inflasi. Dan seperti yang video short pernah saya tanyakan, terkait dengan outlook ataupun dalam 3 bulan ke depan, selain non-farm payroll tentunya inflasi akan menjadi catatan khusus bagi para pelaku pasar, terutama oleh para pembuat kebijakan. Jadi hati-hati, bukan hanya non-farm payroll kemarin, tapi juga data inflasi hari Kamis, dan juga non-farm payroll plus CPI di bulan Februari dan juga di bulan Maret. Dalam 24 jam terakhir, harga minyak bergerak turun. Ada apa ini? Padahal kemarin kita sudah sempat mendapatkan harapan atau membuka harapan terkait dengan kenaikan ke level 73 atau bahkan mendekati 74. Nah, kaitannya dengan hal ini adalah mungkin bisa dibilang redanya isu ataupun ketegangan geopolitik. Hal ini
muncul dengan berita bahwa ada kesepakatan antara tentara militan Houthi dengan beberapa perusahaan operator atau yang kita sebut dengan pengirim kapal tanker untuk pasokan minyak. Ya, ini yang membuat kenapa dibilang ketegangan tersebut agak reda. Mereka melakukan kesepakatan tersebut untuk menghindari supaya tentara militan Houthi ini tidak mengganggu mereka saat mereka berusaha untuk memasuki jalur Laut Merah ataupun terusan Suez. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan Saudi Aramco. Ternyata mereka memangkas harga yang mereka kirimkan untuk pasokan ke Asia. Oke, satu hal, di sini kemungkinan potensinya yang membuat kenapa harga minyak mengalami penurunan. Tapi di sisi lain, kalau kita bicara tentang sisi negatif, dia akan mengalami penurunan. Di sisi positifnya, yang kemungkinan harusnya dia masih tetap akan naik adalah, pertama, kesepakatan yang terjadi antara Houthi dan perusahaan operator itu ternyata hanya ke perusahaan-perusahaan kecil, alias ecek-ecek. Dan artinya, di sini ada bukti bahwa Maersk yang juga sebagai perusahaan pelayaran terbesar, ternyata menyangkal terjadinya kesepakatan tersebut. Jadi artinya masih ada potensi gangguan. So, itu harusnya masih bisa menahan supaya crude oilnya tidak mengalami penurunan lanjutan. Yang kedua terkait dengan penurunan harga Saudi Aramco. Kalau kita bicara tentang penurunan, lalu kemudian pangkas harga di sektor Asia, maka kita juga harus ingat bahwa hal ini dilakukan untuk memicu tingkat permintaan yang lebih tinggi. Harga semakin murah, maka itu akan membuat tingkat permintaan setidaknya mulai mengambil jatah yang mungkin mereka khususkan. Dan itu kaitannya dengan tingkat permintaan China yang sedang melemah dikarenakan kondisi ekonomi yang juga sedang bermasalah. Jadi itu kemungkinan potensinya lambat laun itu akan menjadi sumber demand yang paling potensial. Nah, terkait dengan hal lain, jumlah besarnya pasokan ataupun kita sebut kapal tanker yang ternyata memasuki ataupun transit di terusan Suez ternyata mengalami penurunan. Jadi dalam hal ini, kalau kita bicara tentang pasokan yang akan terjadi, maka relatif tetap terganggu. Dan berarti sisi positif, sisi negatif masih tetap kontra. Dan kita masih akan melihat hal tersebut mungkin dalam minggu-minggu ini, dan juga termasuk perkembangan terbaru dari kebijakan OPEC yang kemungkinan baru akan muncul di pertengahan ataupun di akhir bulan. Nah, di sisi lain, yang saya lihat untuk pergerakan berikutnya, inflasi Tokyo yang ternyata turun ke level 2,4% dari ekspektasinya 2,6%. Padahal ini adalah area yang cukup dekat dengan target inflasi BOJ yaitu 2%. Hampir mayoritas bank sentral menginginkan target inflasinya adalah turun kembali ke level 2%. Dan itulah standarisasi dari bank sentral tentunya secara global. Nah, hal ini membuat kenapa USD Japanese Yen kembali mengalami penurunan. Walaupun dengan catatan teman-teman, ada garis besar yang disyaratkan oleh Katsuo Ueda, yaitu terkait dengan tingkat upah. Dia masih menginginkan tingkat upah juga harus mulai kenaikan supaya nantinya ada keseimbangan antara tingkat permintaan domestik, lalu kemudian belanja konsumen domestik, sehingga nantinya inflasi yang ada itu akan memberikan dampak yang cukup positif. Dan sampai saat ini belum ada. Jadi pembicaraan ataupun pembahasan terkait dengan tingkat upah itu masih tetap dilakukan dan diperkirakan paling cepat baru akan muncul di akhir bulan Maret. Jadi harap bersabar. Kemungkinan pertemuan BOJ di bulan Januari pun tidak akan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemangkasan. Tapi Katsuo Ueda bicara tentang kemungkinan potensi keluar dari suku bunga negatif itu sangat potensial. Dan di bulan Januari, pertemuan BOJ tersebut diharapkan akan memberikan clue ataupun petunjuk yang lebih lengkap. Jadi hati-hati, kita tidak mengharapkan adanya kenaikan suku bunga BOJ di bulan Januari, melainkan mungkin paling cepat di bulan Maret atau di bulan April. Nah, terkait dengan data inflasi Tokyo atau Tokyo Inflation yang hari ini dirilis, ini akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap data berikutnya. 3 minggu ke depan, kira-kira akan ada data inflation nasional atau national inflation. Jadi, bedanya adalah Tokyo CPI ini menunjukkan kondisi inflasi di kota besar. Tokyo dikenal dengan kota besar dan pusat ekonomi Jepang, sehingga nantinya akan memberikan indikasi secara nasional apakah inflasi Tokyo atau dalam ini inflasi Jepang memang relatif turun atau masih tetap kuat. Jadi, tunggu sampai 3 minggu depan itu akan ada pembicaraan kembali dan rilis data yang paling compact. Itu berarti national inflation. Nah, hal itu berarti tepat dengan kemungkinan potensi pengumuman suku bunga ataupun kebijakan moneter di tanggal 22 Januari dari BOJ. Nah, fokus minggu ini berarti kita sudah dapatkan data
Tokyo CPI, lalu kemudian kita tinggal menyisakan data inflasi dari Amerika di hari Kamis dan juga inflasi dari China di hari Jumat, termasuk data GDP. Jadi kita tinggal tunggu beberapa aspek yang penting lainnya. Dan untuk malam ini kelihatannya tidak akan ada data ekonomi, so hati-hati, kita mungkin akan bermain dengan sisi technical dan juga sentimen market masih terkait dengan Fed speaker. Kali ini giliran dari bar, dan itu akan kita dapatkan di pertengahan malam.